Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena itu kita memberi judul renungan hari ini adalah Firman Tuhan itu pelita. Saudara sekalian, kata pelita itu berasal dari kata Ibrani nerah. Nerah itu adalah obor yang dibawa oleh seseorang untuk melewati jalan setapak di tengah gelap gulita. Sehingga jika tidak berjalan hati-hati, kita bisa celaka, bisa terjatuh, atau di antara semak belukar yang ada duri yang bisa melukai kaki kita. Jadi dengan membawa obor, kita bisa terhindar dari luka yang tidak perlu kita alami, dari kejatuhan yang tidak perlu kita alami, dari kecelakaan yang tidak perlu kita alami seandainya kita berjalan membawa obor itu. Tetapi tanpa obor, segala kemungkinan bisa terjadi. Itulah kata nerah. Jadi hari ini dikatakan firman Tuhan itu pelita, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan firman Tuhan itu obor yang menolong seseorang berjalan di tengah jalan setapak yang berbahaya di tengah kegelapan, sehingga kita terhindar dari kerugian yang tidak harus kita alami, kita terhindar dari kecelakaan yang harusnya bisa dihindari, kita terhindar dari kesakitan yang bisa kita hindari karena terang yang dibawa oleh obor itu membuat kita jelas apa yang bisa melukai, mencelakai, atau jalan yang bisa membuat kita terjatuh. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu pelita, konsepnya adalah firman Tuhan itu menerangi jalan hidup kita, menerangi jalan di depan kita, menerangi jalan di sekitar kita, sehingga kita bisa berjalan dengan lebih hati-hati, terhindar dari segala hal-hal yang membuat kita menderita, dan penderitaan yang tidak perlu kita alami. Itulah konsep firman Tuhan itu pelita. Saudara sekalian, arti firman Tuhan ini mengandung prinsip rohani yang akan membantu seseorang menjauhi banyak kesusahan, banyak perangkap, banyak tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan kita yang salah karena pikiran kita gelap, di sekitar gelap, sehingga kita tidak bisa melihat hal-hal yang bisa memerangkap kita, membuat kita susah, yang bisa menjebak kita. Tapi firman Tuhan membebaskan kita dari semua itu. Itu maksudnya ayat ini. Kesusahan yang bisa terjadi di dalam hidup kita ini bisa bermacam-macam. Termasuk di dalamnya adalah kesusahan yang seharusnya tidak terjadi dan tidak harus kita tanggung. Ada sedikitnya 4 jenis kesusahan di dalam hidup. Yang pertama, kita bisa mengalami kesusahan karena kita hidup dalam dunia yang gelap ini. Kegelapan berkepanjangan itu yang namanya kesusahan. Jadi dunia kita ini gelap karena tidak diterangi oleh Tuhan dan firman-Nya. Dunia yang gelap ini membuat kita mau tidak mau bertemu dengan kesusahan. Karena dunia yang gelap selalu menyajikan kesusahan dan kesusahan dan kesusahan, di balik kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan sesaat. Kita bisa susah karena memang dunia kita ini gelap. Yang kedua, kita bisa mengalami kesusahan karena kecerobohan dan kesalahan kita sendiri, sehingga kita menuai apa yang kita tabur. Kita ceroboh, kita tidak hati-hati, sehingga kita tergelincir dan menuai apa yang kita tabur. Yang ketiga, kita bisa mengalami kesusahan karena kita tidak taat kepada Tuhan dan tidak berpegang pada firman-Nya. Jadi, karena kita tidak taat kepada Tuhan, karena kita melanggar firman Tuhan, kita hidup di dalam dosa. Dan dosa itu membuat hidup kita susah. Dosa dari kesusahan satu beranak ke kesusahan yang lain. Jadi kita menerima konsekuensi akibat kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan dosa selalu berantai, saudara. Dan dosa membuat kita susah. Dan Tuhan mau membebaskan kita dari kesusahan karena dosa. Keempat, saudara, kita bisa mengalami kesusahan sebagai konsekuensi iman kita. Karena iman seseorang bisa menemui kesusahan. Saudara, karena iman mentaati firman Tuhan,
seseorang bisa dijauhi oleh teman-temannya, itu kesusahan. Karena iman kepada Tuhan, seseorang tidak ikut-ikutan korupsi, sehingga ia dimusuhi oleh sekelompok yang gemar korupsi. Itu juga kesusahan. Karena iman, seseorang tidak mau ikut-ikutan untuk menyajikan tamu atau klien dengan perempuan-perempuan pelacur untuk menghibur dan menservis kolega kita. Karena iman kita menentang itu, kita tidak mau. Akibatnya, kita juga bisa ditinggalkan. Saudara sekalian, itu juga kesusahan. Karena iman, kita bisa bertemu dengan berbagai kesulitan dan kesusahan. Namun kesusahan jenis ini, Tuhan bisa menghiburnya. Karena firman Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang menderita demi kebenaran. Dia berbahagia karena Tuhan akan menolong, menghibur, dan menyatakan kemurahannya yang berlimpah untuk orang-orang seperti ini. Saudara sekalian, tapi kesusahan karena konsekuensi iman ini akhirnya akan membuat ia mengalami kekuatan iman dan mendapatkan upah dari Tuhan. Jadi firman Tuhan yang berfungsi sebagai obor punya tujuan supaya kita terhindar dari keputusan dan pilihan yang salah di dalam hidup ini. Dikatakan firman Tuhan sebagai pelita supaya langkah-langkah kita tidak mudah tergelincir, sehingga terhindar dari keputusan yang sebenarnya tidak harus kita tanggung. Tentunya juga di dalam relasi dengan sesama, firman Tuhan sebagai pelita atau sebagai obor ini yang membuat kita tidak salah di dalam menilai orang lain, tidak salah di dalam menempatkan diri di hadapan orang lain, dan tidak mudah tertipu ketika orang lain ingin berniat jahat terhadap kita. Ingatlah, tidak ada insan yang kudus yang tidak mempunyai masa lalu yang kelam. Tidak ada insan yang mau bertobat yang tidak berhak atas masa depan yang cemerlang. Saudaraku, pelita firman-Nya, obor firman Tuhan, akan membantu kita mengalami 3 hal terbesar dalam hidup ini. Apa itu 3 hal terbesar dalam hidup ini? Yang pertama, kita bisa mengetahui kehendak-Nya yang merupakan hikmat terbesar. Dengan mengetahui kehendak Tuhan, saudara sekalian, kita memperoleh hikmat daripada Tuhan, sehingga kita bisa berjalan dengan penuh pertimbangan, dengan penuh hikmat, sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan. Hikmat ini kita perlukan, saudara, dan hikmat ini akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau bergaul dengan firman-Nya. Ini hal terbesar, saudara. Dengan hikmat, Salomo bisa kaya raya. Dengan hikmat, Salomo bisa memperluas kekuasaannya. Dengan hikmat, Salomo bisa memberi pengaruh yang berdampak kepada dunia pada waktu zamannya. Tanpa hikmat, akhirnya Salomo jatuh di dalam dosa. Dengan hikmat juga, kita bisa menghadapi dan menyelesaikan apapun yang tersaji di depan kita. Karena hikmat Tuhan menuntun hidup kita. Dengan hikmat, kita bisa bertahan di dalam kesulitan. Dengan hikmat, kita bisa sabar di dalam mengambil tindakan tertentu. Karena kita mau lihat timingnya, sudah pas atau belum. Kedua, hal terbesar kedua adalah menemukan rahasia Allah tentang hidup. Jadi, apa sih rahasia Tuhan di dalam hidup kita ini? Itu merupakan penemuan terbesar. Dan firman Tuhan bisa menuntun kita untuk menemukan rahasia Tuhan tentang bagaimana hidup dalam dunia ini, untuk apa hidup dalam dunia ini, dan kemana hidup harus dipertanggungjawabkan. Ini rahasia terbesar, saudara. Yang ketiga, hal yang terbesar yang ketiga yang kita perlukan adalah melakukan kehendak Allah. Saudara, melakukan kehendak Allah tidak pernah mudah. Tuhan memang mengasihi orang yang berdosa, sehingga orang yang datang kepadanya beroleh selamat dan pengampunan Tuhan. Tetapi orang yang mau bergaul, mencintai firman Tuhan dan berusaha melakukan firman Tuhan, orang-orang ini menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan upah yang lebih bagi orang yang berusaha melakukan kehendak Allah. Dan ini adalah prestasi besar dalam hidup manusia. Ketiga hal tersebut semuanya diawali ketika kita menerima kasih terbesar, yaitu kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita pun bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan terbesar di dalam hidup kita. Kalau kita terhindar dari semua kesulitan, perangkap, kesalahan, dan penipuan yang terjadi di dalam dunia ini, maka kita bisa bahagia. Saudara, firman Tuhan itu pelita, firman Tuhan itu obor. Ia ingin menerangi jalan hidupmu. Ingat baik-baik, Anda bisa terhindar dari banyak kesalahan, banyak perangkap, banyak penipuan, dan banyak kejatuhan jika Anda bergaul dengan firman Tuhan. Tuhan mau
Anda berjalan terang, lancar, senang, dan mengalami kemenangan. Tuhan memberkati. Amin.